Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam. Saya ingin mengenalkan tentang kerjasama antara pedagang atau UMKM dengan mitra. Baik, langsung saja. Daftar isi di sini ada 5 poin. Yang pertama itu pengenalan mitra. Yang kedua, konsep kerja mitra. Yang ketiga, keuntungan bekerja sama dengan mitra. Yang keempat, contoh perusahaan yang menerapkan kemitraan. Dan yang terakhir, pemilihan mitra yang sesuai bidang usaha. Bab pertama itu pengenalan konsep mitra. Nah, pengertian mitra. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi antara pemilik modal dengan pedagang atau UMKM dengan perusahaan itu antara saling bekerja sama antara satu sama lain. Nah, menurut Pak Archandra Tahar sendiri, selaku Wamen ESDM, saat ini sudah memasuki era kerjasama, bukan era nasionalisasi. Jadi saat ini itu kalau ingin sukses ya harus kerjasama gitu. Kita nggak mungkin misalnya Google atau Yamaha dijadikan perusahaan BUMN atau sebaliknya, karena ini sudah bukan zamannya. Jadi yang ditekankan sekarang itu ya kerjasama. Salah satunya itu kerjasama dengan mitra. Nah, ini adalah contoh kemitraan. Misalnya yang pertama, mitra keuangan. Nah, mitra keuangan ini seperti contohnya kayak OJK itu memiliki program. Apabila orang ingin menabung, tidak perlu jauh-jauh ke bank, tapi bisa melalui agen kemitraannya seperti Briling, seperti Mandiri Laku Pandai, dan lain sebagainya. Lalu mitra ekspedisi. Nah, mitra ekspedisi sendiri, kita bisa menjadi agen dari suatu perusahaan ekspedisi itu. Jadi pada saat seseorang ingin mengirim barang, kita bisa menggunakannya. Lalu ada yang mitra tani. Nah, seorang petani terkadang kesulitan untuk menjual produknya ke pasar. Maka peran kemitraan ini harus berjalan seperti membentuk koperasi tani atau menjual secara online dan lain sebagainya. Nah, ini kemitraan yang ini yang harus kita gaungkan gitu. Lalu ada bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis itu jadi kita menjual barang tapi ke bisnis lagi atau ke toko retail. Kayak misalkan peternak itu kan tidak langsung menjual kepada pelanggan akhir atau langsung ke konsumen. Akan tetapi mereka menjual ke tempat pecel lele atau ke rumah makan. Nah, ini juga salah satu contoh kemitraan atau salah satu bentuk kerjasama. Yang terakhir itu ada waralaba. Waralaba itu jadi kita membeli merek dari suatu perusahaan yang sudah terkenal. Katakanlah misalkan KFC. Jika kita ingin membangun suatu KFC di daerah, maka kita harus memiliki izin terlebih dahulu. Nah, itu juga kan salah satu bentuk kemitraan atau bentuk kerjasama. Nah, bab kedua itu konsep kerja mitra. Konsep kerja mitra itu ada 4. Nah, yang pertama kerjasama antara yang sudah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, antara perusahaan dengan pedagang atau antara UMKM dengan pemilik modal dan lain sebagainya bisa bekerja sama antara satu sama lain dan saling menguntungkan. Lalu yang kedua itu bagi hasil. Yang ketiga itu modal biaya sendiri. Terkadang jika kita ingin bekerja sama dengan orang, tentu modal juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Misalkan kita ingin menjadi supir Gojek. Nah, kemitraan Gojek ini kan
motor atau bensin itu ya harus ditanggung oleh pribadi gitu, bukan dari sananya, tidak seperti karyawan atau pegawai gitu. Yang keempat itu mengikuti produk yang sudah ada. Jadi kita kadang tidak bisa menentukan produk apa yang kita inginkan, melainkan produk itu sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, bab ketiga ini keuntungan kerjasama dengan mitra. Ada beberapa keuntungan jika kita bergabung dengan mitra. Nah, yang pertama itu memiliki jaringan. Relasi bisnis serupa hingga relasi pemasok bisa didapatkan dengan mudah dan cepat. Jadi kita tidak perlu lagi mencari pemasok atau mencari pelanggan dengan teknik menjual yang baik dan benar atau mempelajari teknik pemasaran. Nah, jika kita bergabung dengan kemitraan ya kita tidak terlalu sulit untuk menjual suatu produk. Lalu yang kedua, memahami pengelolaan. Pengelolaan lebih mudah dirancang dan dilaksanakan karena sudah terdapat fitur yang mendukung. Fitur-fitur ini biasanya terdapat berupa fasilitas yang disepakati oleh dua pihak. Jadi dari pengusaha atau dari UMKM atau dari UMKM ke pedagang gitu. Sehingga pengelolaan yang sudah dipahami lebih mudah untuk dikelola gitu. Lalu yang ketiga, sudah memiliki brand. Dengan adanya jenis kemitraan, warung kecil bisa lebih dikenal. Bab keempat, contoh perusahaan yang menerapkan kemitraan. Jadi di sini bukan untuk memasarkan suatu hanya sebagai contoh ya, hanya sebagai gambaran. Jadi tujuannya bukan untuk memasarkan beberapa perusahaan saja, tetapi hanya sebagai contoh sehingga ada gambaran gitu. Nah, yang pertama mitra keuangan. Nah, di sebelah kiri ini ada mitra Tokopedia dan sebelah kanan itu ada mitra Bukalapak. Nah, dari mitra keuangan atau mitra pembayaran ini, di sini kita bisa membayar tagihan listrik, membeli pulsa, bahkan mengisi dompet digital gitu. Jadi keuntungan yang dimiliki oleh warung juga tidak hanya menjual barang, akan tetapi bisa menjadi alat pembayaran untuk warga sekitar. Lalu yang kedua ada mitra ekspedisi. Nah, mitra ekspedisi ini contohnya seperti JNE atau Jedante. Jika kita ingin membuka suatu keagenan di rumah, katakanlah, kita ya harus pelajari terlebih dahulu apa saja syarat-syarat agar bisa menjadi mitra JNE atau Jedante atau bahkan Wahana atau Dakota dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau mitra ekspedisi itu terkadang kita harus memiliki timbangan, harus memiliki komputer, dan harus selalu on time gitu jika ada keluhan dari pelanggan. Lalu bisnis to bisnis. Nah, bisnis to bisnis itu kan jadi kita menjual barang bukan langsung ke pelanggan akhir, melainkan ke bisnis lagi. Seperti contoh yang di sebelah kiri ini ada penganyam rotan atau pemasok rotan. Nah, industri rumahan yang ada di rumah ini dijual bukan langsung ke pelanggan, melainkan ke pabrik atau ke toko retail, sehingga pada saat memasok mereka tidak pusing dengan penjualan lagi gitu. Lalu ada ternak lele yang sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada ternak lele. Untuk ternak lele sendiri biasanya pemilik usaha ternak lele bekerja sama atau bermitra dengan warung pecel lele atau misalkan dengan rumah makan. Tidak langsung menjual per kilonya ke pelanggan akhir gitu. Nah, ini juga kan salah satu bentuk kerjasama sehingga seorang pemasok tidak perlu pusing dengan adanya teknik penjualan gitu. Yang terakhir ini ada waralaba atau franchise. Di sebelah kiri contohnya kayak kebab. Nah, di kebab ini
kita membeli merek dari kebab Turki, katakanlah gitu. Nah, dari kebab Turki ini kita bisa membuka cabang di daerah yang kita inginkan, misalkan di pinggir jalan atau di rumah atau di kios. Nah, tapi nama mereknya ya kebab Turki atau di sebelah kanan gitu, kayak McDonald's. Misalkan di McDonald's itu belum ada di Sumber. Nah, barangkali sudah punya modal tapi bingung untuk melakukan suatu proses produksi. Nah, salah satu pilihannya ya melakukan waralaba ini atau membeli merek. Jadi kita bisa membuka cabang dengan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, ini merupakan saran-saran untuk jika kita ingin memilih kemitraan itu seperti apa sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, jika kita memiliki warung, nah ada dua saran ya, ada mitra pembayaran dan mitra ekspedisi. Nah, jika kita menggunakan mitra pembayaran, nah di warung ini bisa lakukan pembayaran token gitu, membeli pulsa dan lain sebagainya. Lalu yang kedua mitra ekspedisi. Jadi tidak hanya menjual barang jadi saja, tetapi kita bisa menjual jasa seperti mengirimkan barang dengan ke luar kota gitu. Lalu misalkan UMKM. Nah, UMKM ini misalkan contoh pemilihan mitra yang cocoknya itu grosir bahan baku. Jadi jika kita sudah memiliki UMKM, nah terkadang kan untuk kegiatan operasionalnya itu harus memiliki bahan baku agar proses produksinya berjalan dengan baik. Jika kita membelinya secara tercecer, maka harga yang akan dipatok pun akan mahal. Nah, jika kita sudah bekerja sama dengan penggrosirnya itu, maka bahan baku bisa lebih murah dan ini juga menguntungkan UMKM sebenarnya dari harga pokok produksinya. Lalu yang kedua itu business to business. Nah, misalkan seorang UMKM ini sudah memiliki kemasan atau sudah memiliki citra reputasi yang baik, namun bingung untuk menjual secara umum, secara luas, maka kerjasama dengan toko retail atau dengan restoran ini merupakan suatu hal yang baik sebenarnya bagi UMKM. Tinggal kita ikuti syarat-syarat apa yang diinginkan. Nah, jika kita petani misalnya, kita bisa bekerja sama atau bermitra dengan pasar daring berbasis pertanian. Misalkan ada di aplikasi Google Play itu ada sayur box atau ada Tani Hub. Nah, kita bisa menjual produk pertanian kita melalui aplikasi tersebut. Atau bisa juga membentuk koperasi tani. Dengan adanya koperasi kan kita bisa bermusyawarah untuk menentukan harga, untuk mendistribusikan produk pertanian tersebut daripada kita harus menggunakan tengkulak gitu. Jadi antara pasar daring atau koperasi tani merupakan suatu pilihan yang menurut saya baik. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.